Shalom teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah produsen dan konsumen? Ada kesamaan dari kedua istilah ini, yaitu sama-sama ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang, namun memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam perekonomian di sebuah negara. Nah, bagaimana fungsi dan peran yang dimaksud dan bagaimana kegiatannya? Yuk simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, dan perannya masing-masing, hingga apa saja kegiatannya. Oke, kita mulai ya. Nah, mari kita lihat lebih dulu, apa itu produsen? Kata produsen berasal dari bahasa Belanda, yaitu produsen, dan dalam bahasa Inggris produser, yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Secara umum, pengertian produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi suatu barang dan jasa untuk dijual ke konsumen. Dalam pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilah produsen digantikan dengan istilah pelaku usaha dengan arti yang kurang lebih sama, yaitu setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti produsen yaitu penghasil barang. Nah, dari berbagai pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa produsen adalah seseorang atau sekelompok orang yang memproduksi barang maupun jasa untuk kemudian dijual atau dipasarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Singkatnya, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Produsen tidak hanya sebagai pihak pembuat yang menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga semua yang terlibat dalam penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, ada beberapa fungsi produsen yang perlu kita ketahui. Antara lain, yang pertama, menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa sesuai keperluan konsumen, memberikan nilai tambah, dan harga jual yang sesuai. Yang kedua, menciptakan sebuah produk yang dapat membantu masalah yang terjadi di masyarakat atau membuat produk sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menawarkan nilai tambah untuk barang maupun jasa sebelumnya. Dengan begitu, nilai barang maupun jasa akan meningkat. Yang keempat, membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian negara. Nah, dalam kegiatan ekonomi, produsen berperan penting sebagai penggerak roda perekonomian negara, yaitu dengan menyediakan barang dan jasa. Namun, ada juga sejumlah peran produsen lain yang tidak kalah penting. Antara lain, yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa. Barang-barang seperti pakaian atau bahan makanan tentu sangat diperlukan oleh semua orang. Oleh sebab itu, peran yang pertama yaitu sebagai penghasil barang maupun jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan inovasi. Inovasi menjadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis. Untuk itu,
para produsen juga harus mau berinovasi agar produk mereka menjadi lebih baik. Bagaimanapun caranya, inovasi ini sangat penting agar mereka tidak kalah saing dari produsen lainnya. Yang ketiga, memastikan kelancaran pasokan barang. Kelancaran produksi barang dan jasa tentu juga sangat berhubungan erat dengan konsumen dan bisnis mereka sendiri sebagai produsen. Jika tidak ada pasokan barang, maka konsumen akan kesusahan. Pihak produsen juga akan mengalami kerugian. Bahkan bukan tidak mungkin, mereka akan bangkrut karena ditinggalkan oleh konsumen. Yang keempat, meningkatkan produk domestik bruto. Sebuah negara bisa dianggap makmur dan maju bukan hanya dari pendapatan masyarakatnya, bukan juga dari pesatnya pembangunan yang dibangun oleh pemerintah. Namun, sebuah negara bisa dianggap makmur dan maju jika mereka bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri tanpa campur tangan negara lain. Semakin banyak barang dan jasa yang mereka hasilkan, maka akan semakin makmur juga negara tersebut. Jadi, disinilah peran produsen jadi lebih besar. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, pada dasarnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan produsen berkaitan dengan pembuatan produk. Namun, terdapat kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan rumah tangga produsen. Contoh kegiatan-kegiatan produsen dalam perekonomian antara lain, yang pertama, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, menentukan pembelian barang modal dan stok barang lain. Dalam hal ini, produsen harus menentukan jenis barang modal dan stok barang lainnya yang dibutuhkan. Barang modal berupa alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi, sementara stok barang lainnya mencakup bahan baku dan barang jadi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, mencari pendanaan sebagai modal kerja. Produsen seringkali memerlukan tambahan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha produksinya. Untuk membiayai produksi, produsen dapat mencari pendanaan tambahan melalui lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Yang keempat, menggunakan atau menyewa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Oke, jelas ya? Nah, berikut adalah contoh produsen yang terdapat di dalam Alkitab. Kejadian 40 ayat 17. Dan pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Firaun, hasil olahan pembuat roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku. Lanjut ya teman-teman. Sekarang, yuk kita lihat apa itu konsumen. Kata konsumen juga berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumen, dan dalam bahasa Inggris yaitu consumer. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa atau pelanggan. Sementara, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, kalau kita simpulkan, konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli,
dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen tidak melakukan kegiatan penjualan kembali dari barang atau jasa yang diperolehnya karena mereka adalah pengguna akhir dari rantai aktivitas ekonomi. Jika seseorang membeli suatu produk lalu menjualnya kembali, maka ia disebut sebagai pengecer. Oke, jelas ya? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Di antaranya adalah, yang pertama, faktor budaya. Faktor kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang luas dibanding faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah, kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Peran budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Misalnya, budaya Timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup, sehingga menjadikan konsumen lebih banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Faktor yang kedua yaitu sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Faktor yang ketiga yaitu psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, kepercayaan diri, proses belajar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu faktor kebutuhan. Alasan paling utama ketika seseorang ingin membeli suatu barang atau jasa adalah karena kebutuhan. Konsumen akan memilih suatu barang yang memang sedang diperlukan, baik itu kebutuhan primer atau lainnya. Yang kelima, faktor pendapatan. Pendapatan yang dimiliki konsumen sangat menentukan daya beli mereka. Konsumen dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki pilihan yang lebih luas dibandingkan dengan konsumen yang berpendapatan rendah. Yang keenam, faktor kualitas produk. Produk berkualitas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli dan tidak membuat merasa ragu. Oleh sebab itu, kualitas yang ditawarkan akan menentukan hasil penjualan. Oke, jelas ya? Nah, sebagai pengguna dari barang maupun jasa yang dihasilkan produsen, maka peranan konsumen adalah hal yang paling penting. Tanpa adanya konsumen, maka seluruh rantai pasokan tidak akan berjalan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, peran konsumen tersebut antara lain, yang pertama, konsumen sebagai pengguna dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, konsumen menjadi motivator bagi kegiatan perusahaan. Semakin banyak barang atau jasa yang digunakan konsumen, maka semakin tinggi pula motivasi produsen dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, konsumen dapat menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Nah, sebagai pihak penyedia produk, akan sangat membantu ketika dapat memahami peran konsumen dalam bisnisnya. Dalam menjalankan perannya, konsumen dapat membantu produsen untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang diciptakan
untuk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar produsen. Kepuasan konsumen adalah kunci keberhasilan bisnis. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan konsumen antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Produk berkualitas tinggi akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dan meningkatkan loyalitas mereka. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang baik. Memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif dapat membuat konsumen merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga, personalisasi. Menyediakan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu konsumen dapat meningkatkan kepuasan mereka. Yang keempat, menyediakan informasi yang jelas dan akurat. Konsumen membutuhkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, mengenai konsumen yang bisa kita lihat di dalam Alkitab terdapat pada Ester pasal 2 ayat 12. Dan ketika tiba giliran tiap-tiap gadis untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, setelah selesai perawatannya selama 12 bulan, sesuai peraturan bagi para wanita. Sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya, 6 bulan untuk pemakaian minyak mur, dan 6 bulan untuk pemakaian minyak kasai, serta wangi-wangian bagi para wanita. Nah, jadi, konsumen adalah elemen penting dalam perekonomian yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menyadari pentingnya kepuasan konsumen, berbagai strategi dapat diterapkan oleh bisnis untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang konsumen dapat membantu bisnis dalam mengembangkan produk yang lebih baik dan memberikan layanan yang lebih memuaskan. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman? Oke, dari seluruh penjelasan ini, apakah ada teman-teman yang masih kurang paham? Semoga semuanya sudah paham ya. Kalau ada yang masih kurang paham, disimak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.